Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 23 Januari 2026. Judul renungan, Pola Pikir yang Berbuah dalam Kasih. Ayat Alkitab terambil dari Kolose 3 ayat 12-14. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain juga. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Seperti pakaian yang kita kenakan setiap hari, demikian juga kasih harus kita pakai dalam setiap hubungan dan situasi hidup. Tanpa kasih, pengetahuan dan pelayanan kita hanya akan menjadi tampilan luar tanpa roh kehidupan. Dalam dunia yang mudah menilai dan cepat menghakimi, mengenakan kasih berarti memilih untuk mengasihi lebih dulu, memahami sebelum mengkritik, dan mengampuni ketika disakiti. Kasih bukanlah sekedar perasaan lembut, melainkan keputusan sadar yang bersumber dari pikiran yang diperbarui oleh Kristus. Setelah menegaskan bahwa orang percaya telah mati dan bangkit bersama Kristus, Paulus kini mengajak jemaat Kolose untuk mewujudkan identitas barunya melalui karakter yang nyata dalam relasi sehari-hari. Ia menasihati jemaat Kolose untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, seperti karakter Kristus yang nyata dalam tindakan. Gambarannya, seperti seseorang yang setiap hari memilih pakaian. Hanya saja yang dimaksud di sini adalah pakaian rohani. Semua kebajikan itu menemukan kesempurnaannya dalam kasih, yang disebut Paulus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih bukan sekedar perasaan, melainkan ikatan moral dan spiritual yang meneladani kasih Kristus sendiri. Jadi, kehidupan baru dalam Kristus harus diwujudkan dalam pola pikir dan tindakan yang berakar pada kasih, karena hanya kasih yang memampukan kita hidup dalam kesatuan dan damai sejahtera. Kasih bukan teori indah atau slogan rohani, melainkan gaya hidup yang diwujudkan dalam tindakan kecil setiap hari. Saat kita memilih untuk bersabar terhadap orang yang sulit, memberi pengertian kepada yang berbeda, atau mengampuni yang bersalah, disitulah kasih Kristus bekerja melalui kita. Dunia tidak akan mengenal Kristus melalui kata-kata kita, tetapi melalui kasih yang kita tunjukkan. Ketika kasih menjadi pakaian rohani kita, setiap relasi dalam keluarga, gereja, dan pekerjaan akan menjadi ladang tempat kemuliaan Kristus dinyatakan. Kasih adalah pakaian Kristen sejati. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.